Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat madrasah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Apa Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Ini adalah suatu pertanyaan yang wajib dijawab oleh kalbu kita masing-masing. Karena kita terlahir di dunia ini bukan hanya datang bersenang-senang, bukan hanya datang menumpuk-numpuk harta, tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia telah dijelaskan lewat firman-Nya yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Berdasarkan ayat tersebut, jadi jelaslah bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jalan yang harus kita tempuh. Yang pertama, hablum minallah, memperbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, hablum minallah wa hablum minan nas. Senantiasalah perbaiki hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Sesuai dengan fenomena kehidupan yang kita lihat sekarang, banyak sekali orang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim, tetapi ketika melihat perilaku kesehariannya, sungguh sangat tidak mencerminkan dengan ajaran agama Islam yang kita anut saat ini. Contoh kecil yang sering kita dapatkan di sekeliling kita, ketika tiba waktu azan dikumandangkan atau ketika tiba waktu sholat, banyak sekali orang yang masih santai dengan urusan dunianya. Bagi pedagang, masih santai dengan dagang-dagangannya. Bagi petani, masih santai dengan tanam-tanamannya. Bagi pegawai, masih asyik dengan urusan kantornya. Sementara, sholat 5 waktu adalah sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Perlu kita sama-sama menyadari bahwa di yaumul akhirat nanti, amalan yang paling awal diperiksa adalah amalan sholat 5 waktu. Ketika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Maka ketika sholat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan kita. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis dikatakan, "As-salatu miftahul khair." Sholat itu adalah kunci segala macam kebaikan. Di hadis lain dikatakan, "As-salatu miftahul jannah." Sholat itu adalah kuncinya surga. Sahabat madrasah yang berbahagia, dari sinilah kita perlu menyadari bahwa meskipun rukun Islam yang lain telah dijalankan, tetapi amalan sholat 5 waktu masih dilalaikan, maka itu sama sekali tidak ada artinya. Setelah kita menjalankan 5 isi rukun Islam dengan baik, seperti menyempurnakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta sudah naik haji, maka hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Namun, tugas yang paling penting lagi adalah
hablum minan nas, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia, terutama saudara seagama dan seiman kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minuna ikhwatun fa'asiluhu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Sahabat madrasah yang berbahagia, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai kesimpulan, marilah kita betul-betul memaknai tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap hambanya, yaitu menjalankan segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Dan yang paling penting lagi adalah marilah kita memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Karena mau tak mau, rela ataupun tidak rela, akan datang suatu saat nyawa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israel, dan tiada seorang pun yang dapat menundanya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.